Perkenalkan, nama saya Herman Budi Santoso dan akhirnya NIM 04. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sel, dari struktur dan fungsinya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Biologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti, MPD. Pada materi kali ini kita akan bahas tuntas dalam 5 topik. Yang pertama adalah sejarah sel, di mana kita mengupas tuntas tentang penemuan-penemuan sel oleh para ahli. Yang kedua yaitu komponen-komponen sel. Di sini kita akan membahas komponen yang terdapat di dalam sel. Yang topik ketiga adalah dua macam sel. Dua macam sel di sini ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang keempat adalah fungsi sel. Di sini kita akan membahas peran dan fungsi dari sel itu. Yang kelima adalah sel pada hewan dan tumbuhan. Di sini kita akan membahas perbedaan-perbedaan sel pada hewan dan tumbuhan. Oke, lanjut ke yang pertama. Topik yang pertama adalah sejarah sel. Penemuan ini dilakukan oleh para ahli. Yang pertama yaitu di sini ada Robert Hooke pada 1665 Masehi. Yang kedua ada Purkinje pada tahun 1839 Masehi. Yang ketiga ada Durjadin pada tahun 1855 Masehi. Dan yang terakhir di sini ada Virchow pada tahun 1821 Masehi sampai dengan 1902 Masehi. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu penemuan dari Robert Hooke pada tahun 1965. Robert Hooke menemukan istilah sel pertama kali dikemukakan pada tahun 1665 dengan mengamati sayatan kecil pada mikroskop. Robert Hooke menemukan ruangan kecil yang disebut cella, yang berarti kamar kecil. Secara penemuan sel yang kedua ditemui oleh Purkinje pada tahun 1839, melihat bahwa di dalam sel terdapat zat yang mengalir atau fluid yang memiliki tanda-tanda hidup. Sejarah penemuan sel yang ketiga yaitu ditemukan oleh Durjadin pada tahun 1855, menemukan bahwa di dalam sel terdapat cairan kental yang dikenal dengan protoplasma. Selanjutnya, sejarah penemuan sel oleh Virchow menyatakan omnis cellula a cellula. Menjelang di abad ke-20, banyak para ahli yang menemukan berbagai jenis struktur di dalam sel yang dikenal dengan organel seperti mikrokondria, badan Golgi, diktiosoma, kloroplas, dan lain-lain. Lanjut, kita masuk ke topik yang kedua yaitu komponen sel. Komponen pada sel di sini yaitu komponen anorganik dan komponen organik. Di mana komponen anorganik pada sel yaitu berupa air, gas, mineral yang berfungsi sebagai proses kerja yang terdapat di dalam sel. Sedangkan komponen organik di dalam sel terdiri dari 4 jenis yaitu protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Pada topik selanjutnya kita akan membahas dua macam sel yang sempat kita singgung tadi di awal. Berdasarkan struktur dari organisasinya, sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Lanjut saja ke yang pertama yaitu sel prokariotik. Prokariot. Kata prokariot ini berasal dari bahasa Yunani yaitu pro dan kainon. Pro artinya sebelum dan kainon artinya inti sel, yang dapat diartikan bahwa sel prokariot ini tidak atau belum memiliki inti sel. Ciri-cirinya sebagai berikut seperti pada gambar di atas ini.
ciri-ciri sel prokariot yaitu yang pertama sitoplasma dan materi genetik bercampur. Yang kedua, bahan gen asam deoksiribonat ADN terdapat sitoplasma berbentuk cincin atau bulat. Yang ketiga, tidak dijumpai badan Golgi, mitokondria, dan retikulum endoplasma, tetapi dijumpai dengan adanya ribosom. Yang kedua yaitu sel eukariotik. Eukariot ini berasal dari bahasa Yunani yang eu artinya sejati dan karyon artinya nukleus atau inti. Nah, bisa diartikan eukariot berarti di sini adalah sel yang berinti. Oke, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, sitoplasma dan nukleosoma bisa. Dua, bahan gen di dalam inti, mitokondria dan kloroplas. Yang ketiga, bahan Golgi, mitokondria dan ribosom ada. Yang keempat, bahan gen seperti pita dan tersusun spiral. Pada topik selanjutnya yaitu fungsi sel. Fungsi sel di sini yang pertama yaitu sebagai metabolisme, yaitu reaksi katabolik untuk merombak senyawa kimia untuk mendapatkan energi untuk dijadikan bentuk senyawa lain, dan reaksi anabolik. Reaksi anabolik yaitu reaksi pembentukan komponen sel. Yang kedua, komunikasi sel, yakni menerima dan mengirimkan sinyal antar sel, menentukan interaksi antar uniseluler, serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisasi multiseluler. Topik yang kelima yaitu sel, hewan, dan tumbuhan. Sel hewan. Sel hewan terdiri dari bagian-bagian yang berbeda. Setiap bagiannya mempunyai fungsi tertentu. Yang pertama, nukleus, organel berbentuk bulat ini sebagai inti. Yang kedua, vakuola, vakuola menjaga keseimbangan air di dalam hewan. Yang ketiga, aparatur Golgi, ini adalah bagian yang mengemas protein. Lalu lisosom, lisosom adalah organel yang membantu memecahkan di dalam sel. Yang selanjutnya adalah membran sel, semua hewan mempunyai membran sel dalamnya. Yang kedua, mitokondria, ini adalah penghasil sel hewan. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Semua sel hewan mempunyai membran sel yang terjaga bagian itu di dalamnya. Selanjutnya adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan terdiri dari bagian-bagian yang berbeda. Pada setiap bagian mempunyai fungsi tertentu. Dinding sel. Ini adalah bagian penting sel tumbuhan. Ini memberi sel tumbuhan berbentuk persegi panjang. Nukleus. Organel berbentuk bulat ini berada di tengah sel. Ia mengontrol semua aktivitas sel tumbuhan. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola membantu menjaga keseimbangan air dalam sel tumbuhan. Selanjutnya ada aparatur Golgi. Ini adalah bagian yang membantu dan memproses mengemas protein serta molekul lipid dalam sel tumbuhan. Kloroplas. Ini adalah bagian yang menghasilkan makanan dalam sel tumbuhan. Selanjutnya ada mitokondria. Ini adalah penghasil energi sel tumbuhan. Lalu ada retikulum endoplasma. Dua jenisnya adalah retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Dari membran plasma sama-sama ada, dinding sel pada sel tumbuhan ada sedangkan sel hewan tidak ada. Nukleus sama-sama ada, sitoplasma sama-sama ada, retikulum endoplasma sama-sama ada, ribosom pada sel tumbuhan dan sel hewan ada, badan Golgi sama-sama ada, lisosom sama-sama ada, mitokondria sama-sama ada, kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan. Vakuola hanya terdapat pada sel tumbuhan, namun pada sel hewan ada pada hewan uniseluler. Sentriol terdapat pada sel hewan, namun pada sel tumbuhan ada pada tumbuhan tingkat terendah. Selanjutnya,
sentrosom. Sentrosom pada sel tumbuhan tidak ada, kecuali pada tumbuhan tingkat rendah. Namun pada sel hewan ada. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf dan sampai jumpa.